Musim fall hampir berakhir dan ini anime terbaik yang kutonton di fall 2023. Tapi list ini nggak include anime sequel yang tayang musim ini untuk memberi kesempatan ke anime baru yang punya potensi tinggi. Dan sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Yang pertama tentu aja ada Sousou no Frieren. Animenya memukau, gak hanya dari segi grafisnya saja tapi juga cerita di tiap episode benar-benar perfect. Perjalanannya, flashbacknya, hubungannya sampai dengan sudut pandang karakternya semua ditulis dengan sangat indah. Menjadi tontonan yang wajib dinikmati musim ini. Kedua ada Kusuria no Hitorikuto, gak semewah Frieren memang, tapi punya formula yang menarik buat ditonton. Karakternya unik dan mudah untuk disukai. Plotnya nggak pernah bikin bosen, tiap kasus terus bikin penasaran. Dan tentu aja perpaduan antara latar kekaisaran Cina, tabib dan pemecahan misteri benar-benar menjadi racikan sempurna yang dibawakan anime ini. Selanjutnya ada Yuzuki Family Four Sons, anime slice of life tentang 4 bersaudara. Tapi kalau kalian mikir ini anime belok, tenang, ini anime slice of life biasa. Memberi tontonan yang wholesome sekaligus sedih di waktu yang bersamaan. Karakterisasi dari 4 bersaudara ini juga sangat menarik, memberi dinamika yang seru kepada cerita yang ditonton, menjadikan anime ini sebagai anime slice of life yang wajib tonton musim ini. Lalu yang keempat, MF Goose hadir sebagai suksesor dari Initial D, menyajikan balapan yang seru tiap episodenya. Saking serunya 24 menit yang dihadirkan gak kerasa lama, buat penonton terus nagih untuk kelanjutannya. Apalagi sepertinya MF Goose nggak akan hanya diisi oleh balapan saja. Mungkin ada bumbu romance yang akan hadir nantinya, menambah keseruan cerita yang ada di anime MF Goose. Kemudian jangan lupakan Shangri-La Frontier, pertarungan seru, plot ringan tapi nggak bosenin, dan tentu aja karakterisasi yang bagus. Performa tiap episodenya juga konsisten dan seru, menjadikannya sebagai tontonan yang pas di minggu sore, menemani kita untuk menatap hari Senin yang suram. Setelahnya kita beri ruang untuk anime detektif yang karakternya ikonik, Ron Kamonohashi no Kindan Suiri. Sebagai anime detektif, ia punya misteri yang nggak bikin pusing, simple tapi tetap menarik untuk disaksikan. Cocok bagi kalian yang nggak biasa sama anime mikir. Apalagi komedi ringannya juga membantu dalam menata pacing yang ada. Ditambah lagi plot twist yang dihadirkan juga bikin penonton makin semangat nikmati ceritanya. Selanjutnya kita beralih ke anime original, 16-bit Sensation Another Layer. Sebagai anime original, setidaknya ia berhasil membawakan cerita yang nggak bosenin. Apalagi twist dan cliffhanger di tiap akhir episode bikin penonton terus penasaran sama kelanjutan ceritanya. Lalu salah satu anime yang nggak disangka-sangka musim ini, Ragna Crimson benar-benar ngasih kejutan dengan menghadirkan pertarungan yang seru. Ia juga berhasil menyiksa si main karakter di episode pertama. Karakterisasi karakter lainnya juga nggak kalah menarik buat disimak. Kontradiktif antara sifat dan perlakuan yang mereka lakukan bisa membuat penonton merasakan apa yang bisa dirasakan si main karakter. Kemudian last but not least, Kikenzumi sepertinya menjadi anime romance yang paling menarik di musim ini. Cerita tentang cowok culun dan cewek cabe emang kelihatan basi, tapi ia berhasil membawa konflik yang secara mengejutkan menarik untuk terus dinikmati. Terkadang apa yang karakternya rasakan benar-benar bisa untuk kita rasakan. Terakhir, Hirmon Teikoku no Monogatari. Anime time travel biasa sebenarnya, cuma bagaimana ia memakai formula yang sama dengan Overlord benar-benar dapat menghibur penonton yang menikmatinya. Formula yang kumaksud adalah bagaimana para karakternya salah paham dan menganggap sang main karakter adalah seorang brilian. Sebuah langkah yang terus dilakukan tapi nggak pernah bikin bosen. Oke, itu tadi 10 anime terbaik yang kutonton di musim fall 2023. Gimana menurut kalian? Apa anime fall terbaik yang kalian tonton musim ini? Terima kasih dan tulis pendapat kalian di kolom komentar.